Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tantina Haryati SEMAKS dan Ibu Elizabeth Putri Visandra SAMA selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 1 tahun ajaran 2025-2026. Kami dari kelompok 5 kelas C013 akan membahas tugas week 6 yaitu tentang bad debt reporting dan bank reconciliation and adjusting entry. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, berikut anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu Venska Dwi Ramadhani, kedua Friska Amelia Bella Trisnanda, tiga Zia Mazaya Kanita, keempat Dwi Siti Nur Mufadila, yang kelima Melody Reni Vania Sihotang, yang keenam Bilariel Harris Arroyan, dan yang terakhir ada Brian Samuel Weju. Perkenalkan, nama saya Bilarial Hiris Arroyan dengan NPM akhir 312. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal P7.2 LO3 pada nomor 1. Pertama kita lihat dulu data yang diberikan dari Unadjusted Trial Balance per 31 Desember 2022 terdapat 3 akun penting. Accounts receivable sebesar 53.000 di sisi debit, lalu allowance for doubtful accounts sebesar 4.000 di sisi debit. Ini penting karena normalnya akun ini bersaldo kredit bukan debit ya. Terus net sales-nya sebesar 1.200.000 di sisi kredit. Selain itu, diketahui bahwa Helen Company diperkirakan bad debt expense-nya sebesar 7% dari gross accounts receivable. Nah, yang ditanyakan adalah seberapa besar bad debt expense Helen Company untuk tahun 2022. Langkah pertama, kita hitung dulu berapa saldo kredit yang seharusnya ada di akun allowance for doubtful accounts. Caranya, gross accounts receivable dikalikan persentase estimasi. Jadi 53.000 dikali 7% sama dengan 3.710. Jadi saldo kredit yang diinginkan di akhir tahun adalah 3.710. Nah, langkah kedua kita hitung bad debt expense-nya. Nah, disinilah yang perlu diperhatikan. Allowance for doubtful account saat ini kan bersaldo debit 4.000. Nah, ini tidak normal karena tadi kan yang seharusnya kan dikredit, artinya ada penghapusan piutang di masa lalu yang melebihi estimasi, sehingga saldonya terbalik ke sisi debit. Maka bad debt expense yang harus dicatat adalah saldo kredit yang diinginkan 3.710 ditambah saldo debit yang harus ditutup 4.000, maka total bad debt expense-nya 3.710 ditambah 4.000, yaitu 7.710. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya adalah debit bad debt expense 7.710 dan credit allowance for doubtful accounts 7.710. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venska Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 054. Di sini saya akan membahas soal LO3 nomor 2. Di soal nomor 2, kita diminta untuk mencari cash realizable value dari piutang perusahaan Stuart yang diketahui total account receivable sebesar $1.750.000 dan estimasi piutang yang tidak bisa ditagih sebesar $180.000. Nah, cash realizable value itu artinya nilai bersih piutang yang benar-benar bisa diterima dalam bentuk kas. Jadi rumusnya yaitu total piutang dikurangi cadangan kerugian piutang, di mana $1.750.000 dikurangi $180.000, hasilnya yaitu $1.570.000. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ini, cash realizable value dari piutang Stuart
Corporation adalah sebesar $1.570.000. Hal ini menunjukkan jumlah piutang yang diperkirakan dapat ditagih oleh perusahaan setelah dikurangi dengan piutang yang tidak tertagih. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Siti Nur Mufadilah dengan NPM akhir 095. Di sini saya akan menjelaskan soal P7.2 LO3, yang dimana pada soal tersebut share company menggunakan persentase piutang tak tertagihnya, yaitu dihitung dari saldo piutang, bukan dari saldo penjualan. Sehingga pada soal ini saldo penjualan tidak digunakan. Data-data yang terdiri dari soal ini yaitu akun receivable sebesar $1.500.000, persentase piutang tak tertagihnya yaitu sebesar 4%, saldo awal allowance $17.000, recovery piutang $8.000, write off sebesar $30.000, serta saldo penjualan sebesar $4.400.000. Kemudian kita menghitung perkiraan saldo allowance yang diharapkan untuk akhir periode, yang dihitung dari persentase dikali dengan gross receivable, yaitu 4% dikali dengan $1.500.000, yaitu hasilnya $60.000. Kemudian kita menghitung saldo sebelum penyesuaian yang diketahui dari saldo awal allowance sebesar $17.000 ditambah dengan recovery piutang sebesar $8.000, kemudian dikurangi dengan write off sebesar $30.000. Hasilnya yaitu minus $5.000, yang menunjukkan bahwa saldo tersebut berada di sebelah debit. Kemudian, karena saldo allowance yang diharapkan untuk akhir periode yaitu sebesar $60.000, maka perlu adanya penyesuaian. Penyesuaian ini digunakan untuk akun bad debt expense dengan zona penyesuaian yaitu bad debt expense pada allowance for double accounts sebesar $65.000. $65.000 ini diketahui atau berasal dari selisih antara saldo allowance yang diharapkan dengan saldo sebelum penyesuaian sebesar $5.000 di sebelah debit. Sehingga saldo allowance for double accounts pada 31 Desember 2022 yaitu $60.000 di sebelah kredit. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ziana Zaikanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas P7.2 LO3 mengenai bad debt reporting. Di sini saya akan membahas soal nomor 4. Pada soal ini diketahui bahwa account receivable net atau piutang usaha bersihnya adalah sebesar $950.000, kemudian accounts written off atau piutang yang dihapuskan adalah sebesar $24.000, lalu ada bad debt expense atau beban kerugian piutang sebesar $84.000. Di sini kita diminta untuk mencari account receivable sebelum dikurangi dengan allowance, atau kita ini disuruh mencari account receivable gross-nya. Langkah yang pertama, kita menghitung ending allowance-nya. Rumusnya adalah beginning allowance ditambahkan dengan bad debt expense dikurangi dengan write off. Nah, karena ini merupakan tahun pertama operasi, maka kita menganggap beginning allowance-nya adalah $0. Jadi, $0 ditambah $84.000 dikurangi $24.000, sehingga menghasilkan saldo allowance akhirnya adalah $60.000. Yang kedua, kita menghitung account receivable gross atau piutang usaha kotornya. Rumusnya adalah account receivable net ditambahkan dengan allowance yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi $950.000 ditambahkan dengan $60.000, sehingga dihasilkan account receivable gross-nya adalah $1.010.000. Nah, jadi saldo account receivable pada tanggal 31 Desember 2022 sebelum dikurangi penyisihan piutang tak tertagih seharusnya adalah sebesar $1.010.000. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Melody Renifania Siotang dengan NPM akhir 249. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu di soal P7.2 LO3, yaitu tentang bad debt expense. Di soal diketahui account receivable sebesar $310.000, allowance-nya sebesar $14.000 dan berada di debit, serta doubtful account sebesar 3%. Dan pertanyaannya yaitu berapa bad debt expense-nya.
Pertama-tama, kita akan mencari saldo allowance yang diinginkan di tahun tersebut, yaitu dengan mengalihkan doubtful accounts dikali accounts receivable, yaitu 3% dikali 310.000 dan didapat hasil 9.300. Jadi, saldo allowance yang diinginkan di akhir tahun tersebut sebesar 9.300. Lalu yang kedua, kita bandingkan dengan saldo saat ini. Saldo sekarang yaitu sebesar 14.000 yang berada di debit, serta saldo yang diinginkan yaitu 9.300. Karena saldo sekarang berada di debit, jadi harus ditambahkan karena pada dasarnya akun nominal allowance ini seharusnya berada di kredit. Tapi karena di soal dibuat di debit, jadi kita tambahkan 14.000 ditambah 9.300 didapat sebesar 23.300. Jadi, saldo bad debt expense pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 23.300. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan membahas soal P7.13 LO6, yaitu tentang rekonsiliasi bank dan jurnal penyelesaian. Saya sendiri akan membahas tentang rekonsiliasi banknya saja. Nah, pada soal, akun kas Aguilarco menunjukkan saldo buku besar sebesar $3.969.85 dan laporan bank menunjukkan saldo sebesar $4.150. Setelah dibandingkan, menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat biaya layanan bank untuk bulan Juni sebesar $25. Ini akan mengurangi saldo perusahaan. Yang kedua ada sebuah memo bank menyatakan bahwa Wessel Baudai senilai $1.200 dan bunga $36 telah ditagih pada tanggal 29 Juni. Dan bank telah mengenakan biaya sebesar $5.50 atas penagihan tersebut. Nah, jadi tidak ada pencatatan yang dibuat dalam pembukaan Aguilar ketika Wessel dikirim ke bank untuk ditagih. Maka, Wessel atau Collection of Note Receivable sebesar $1.200 dan bunga atau interest revenue sebesar $36 akan menambah saldo perusahaan. Untuk biaya tagihan banknya atau bank service charge sebesar $5.50 akan mengurangi saldo perusahaan. Yang nomor 3, penerimaan untuk tanggal 30 Juni sebesar $3.390 baru disetorkan pada tanggal 2 Juli. Ini bisa disebut juga dengan deposit in transit. Nah, deposit in transit ini menambah saldo bank karena uang tersebut sudah diterima dan dicatat oleh perusahaan sebagai penambahan kas, namun bank belum mencatatnya. Yang nomor 4, cek yang belum dicairkan atau cek yang masih beredar pada tanggal 30 Juni berjumlah $2.136.05. Nah, ini bisa juga disebut dengan outstanding check, yang dimana cek ini diterbitkan oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Maka akan mengurangi saldo bank karena cek tersebut sudah dicatat sebagai pengurangan kas oleh perusahaan, namun bank belum memprosesnya. Nomor 5, bank tersebut telah mengurangi saldo rekening Aguilarco sebesar $253.20 milik orang nasabah karena adanya cek yang tidak dapat ditagih. Nah, ini juga bisa disebut cek kosong atau non-sufficient fund check. Nah, ini akan mengurangi saldo perusahaan karena bank membatalkan setoran cek atau pembayaran pelanggan atau juga bisa disebut piutang yang ternyata tidak memiliki dana yang cukup. Yang nomor 6, cek pelanggan senilai $90, pembayaran piutang telah dicatat sebesar $60. Nah, dalam jurnal penerimaan kas oleh Aguilarco pada tanggal 15 Juni. Nah, di sini terjadi kesalahan pencatatan, maka $90 dikurangi $60 sama dengan $30. Nah, karena pencatatannya lebih kecil daripada faktanya, maka ini akan menambah saldo perusahaan. Dan yang nomor 7, cek nomor 742 senilai $491 telah dicatat dalam jurnal kas sebesar $419. Dan cek nomor
747 senilai $58.20 telah dicatat sebesar $582. Nah, kedua cek diterbitkan untuk membayar pembelian peralatan. Nah, di sini juga ada kesalahan pencatatan lagi. Untuk cek yang nomor 742, seharusnya $491, namun hanya dicatat sebesar $419. Maka kita akan kurangkan hasilnya sebesar $72. Karena ini overstate, yaitu dicatat lebih tinggi daripada jumlah sebenarnya, maka akan mengurangi saldo perusahaan. Untuk cek yang nomor 747 senilai $58.20 dicatat sebesar $582. Nah, kita kurangkan lagi, ketemu selisihnya adalah $523.20. Karena ini understate, yaitu dicatat lebih rendah daripada jumlah sebenarnya, ini akan menambah saldo perusahaan. Nah, dapat kita lihat pada bank reconciliation statement-nya, pada balance per books-nya yaitu sebesar $3.969.85, ditambahkan dengan total addition-nya yaitu $1.789.80, lalu dikurangkan dengan total deduction-nya yaitu sebesar $355.70, dan maka adjust book balance-nya sebesar $5.403.95. Nah, untuk di sisi bank, balance per banknya yaitu $4.150, ditambahkan dengan deposit in transit-nya yaitu sebesar $3.390, lalu dikurangkan untuk outstanding check-nya yaitu $2.136.05, yang didapatkan hasil adjust bank balance-nya yaitu sebesar $5.403.95. Jadi, untuk hasil akhir dari rekonsiliasi banknya yaitu $5.403.95. $5.403.95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Samuel Weju dengan NPM Maker 429. Di sini saya akan menjelaskan tentang P7.13 LO6 Adjusting Entries atau jurnal penyesuaian pada Aguilar CO per 30 Juni 2026. Ini adalah tabelnya. Yang pertama, bank service charger. Penyesuaian pertama adalah biaya administrasi bank sebesar $25. Jurnalnya adalah debit bank service charger dan kredit cash. Artinya kas perusahaan berkurang karena adanya biaya dari bank yang sebelumnya belum dicatat. Yang kedua, netes receivable dan interest. Selanjutnya, perusahaan menerima kas sebesar $1.236. Jumlah ini terdiri dari perusahaan pelunasan piutang wesel sebesar $1.200 dan bunga sebesar $36. Jadi dicatat dengan debit cash, credit netes receivable, dan credit interest revenue. Yang ketiga, account receivable. Pada penyesuaian berikutnya terdapat pencatatan piutang sebesar $2.253.200. Ini menunjukkan adanya penyesuaian antara kas dan piutang yang perlu disesuaikan agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang berikut adalah penerimaan piutang. Perusahaan juga menerima kas sebesar $30 dari pelanggan. Jurnal adalah debit cash dan kredit account receivable, yang berarti piutang berkurang karena sudah dibayar. Pembelian equipment. Selanjutnya, perusahaan membeli peralatan sebesar $72 secara tunai. Jurnalnya adalah debit equipment dan kredit cash. Ini menunjukkan adanya penambahan aset berupa peralatan. Yang berikut, koreksi equipment. Pada bagian ini terdapat koreksi terkait peralatan sebesar $523.80 dicatat dengan debit cash dan kredit equipment, yang berarti terjadi pengurangan nilai peralatan atau penyesuaian pencatatan sebelumnya.
Untuk fakta nomor 3 dan 4, deposit ini transit tidak perlu dijurnal karena sudah dicatat oleh perusahaan, hanya saja belum dicatat oleh bank. Begitu juga dengan outstanding check, tidak perlu dijurnal karena sudah dicatat saat cek dikeluarkan tetapi belum diproses oleh bank. Kesimpulannya, jurnal penyesuaian sangat penting untuk memastikan laporan keuangan akurat. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.